Oke. Materinya adalah Rehabilitation Engineering and Assistive Technology. Jadi yang untuk hari ini lebih ke berbagai macam jenis, dan juga nanti di akhir itu ada semacam, beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita istilahnya ingin mendesain suatu, rehabilitation device atau assistive technology. Sebenarnya 2 ini tuh, bisa dibilang apa ya, satu sama lain itu saling sangat berkaitan, tetapi bedanya biasanya kalau yang dibilang rehabilitation device, berarti dia itu yang digunakan untuk proses rehabilitasinya. Jadi ada treatment di sana, ada perlakuan di sana yang tujuannya untuk proses, penyembuhan, rehabilitasi. Sedangkan kalau, assistive technology di sini, kata kata depannya ada sudah assist, yang artinya dia itu tujuannya adalah membantu penggunanya, ya di sini penggunanya ketika untuk melakukan suatu fungsi, untuk kehidupan sehari-hari yang, fungsinya dia tuh lebih sebenarnya kalau levelnya itu lebih di atasnya rehabilitation ya, tetap yang ini lebih ke, bagaimana kemudian device-device atau teknologinya itu digunakan setiap hari, kayak begitu. Bisa saja nanti satu device itu dia berperan, dua-duanya, bisa sebagai, rehabilitation device atau assistive device, tergantung mungkin nanti, purpose-nya seperti apa. Bedanya biasanya itu dari sisi, frekuensi penggunaannya, kemudian cara penggunaannya, dengan menggunakan device yang sama itu bisa nanti punya tujuan yang berbeda, seperti itu. Bisa next, Salsa? Oke, kita flashback lagi ya. Apa sih rehabilitation engineering dan juga assistive technology? Jadi di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang rehabilitation, engineering, di sini lebih ke apa ya, kalau misalnya kita bilang biomedical engineering adalah aplikasi teknik di bidang biomedis, biologi dan medis, sedangkan kalau untuk rehabilitation engineering, ya memang aplikasi science and technology untuk, meningkatkan quality of life, people with disabilities. Jadi lebih karena memang Eee eee meningkatkan quality of life. Di sini bisa macam-macam ya yang dibilang quality of life, yang utamanya tadi lebih ke proses penyembuhannya. Dan terutama memang di sini untuk, eee, orang-orang yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam, karena mungkin terjadi bisa macam-macam, bisa juga karena penyakit, bisa karena accident, kecelakaan, atau memang, eee bawaan lahir, seperti itu. Kemudian ada satu lagi yaitu yang assistive technology. Nah, yang ini lebih ke, next step-nya tadi yang saya bilang. Jadi, entah itu produk, device, atau peralatan. Jadi istilahnya banyak ya, macam-macam begitu, yang digunakan untuk maintain, increase, or improve functional capabilities. Jadi lebih ke apa namanya, bukan hanya kemudian untuk, meningkatkan, tetapi di sini akhirnya bagaimana tetap orang penggunanya nanti itu bisa sustain, bisa kemudian merasakan, mempunyai peningkatan fungsi fungsi anggota tubuh itu, eee, seperti sedia kala ketika mungkin tadi ada permasalahan. Saya cukup jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas, oke. Oke, next, Salsa. Nah, kalau untuk ini ya, biasanya ini kadang itu, terminologinya saja ya, namanya. Kalau kalau di rumah sakit, kita aja sendiri kadang, sebagai, nanti kalau misalnya, teman-teman di sini lulus sebagai biomedical engineer, kadang di rumah sakit itu kalau di Indonesia, masih belum terlalu dikenal karena memang, posisi ini belum banyak yang memakai istilah biomedical engineer begitu. Tetapi sebenarnya kalau dari sisi apa ya, payung hukumnya itu tuh ada istilah biomedical engineer di dalam rumah sakit. Bahkan, next step, lebih detailnya adalah clinical engineer kayak begitu. Kerjanya di mana aja, banyak macam-macam, mulai dari yang research, yang tujuannya untuk penelitian, entah itu klinis, entah itu berarti bisa di rumah sakit, bisa di klinik, dan lain sebagainya, ataupun di industri yang memang tujuannya adalah, next step dari penelitian, lebih nanti bagaimana pengembangan produk-produknya di sana. Kemudian bekerja dengan siapa saja. Nah, ini lagi-lagi ini, perannya kalau rehab engineer berarti lebih spesifik ya untuk proses, kasusnya rehabilitasi begitu. Itu, mulai dari memang pasiennya atau klien ya di sini disebutnya, kemudian, keluarganya. Kenapa keluarga, perlu disebut di sini? Karena perannya memang penting ketika memang nanti misalkan yang, ini ya,
untuk rehab, posisi rehab deh, itu keluarganya pasti akan berperan, misalkan nanti membantu ketika proses pelatihan. Kalau misalkan pelatihan atau rehabilitasi, ketika memang mungkin rehabilitasinya itu nggak selalu di rumah sakit, tapi bisa menggunakan alat-alat yang bisa dipakai di rumah, atau mungkin memang membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan proses itu, nggak selalu yang bisa mandiri. Nah, itu makanya akhirnya family di sini punya peran penting. Kemudian teachers. Nah, kenapa kok berkaitan dengan guru? Ada yang bisa mungkin ngasih pendapat? Hubungannya apa nih kalau rehab engineer hubungannya dengan guru? Ada yang coba bisa mau coba ngasih pendapat mungkin? Kira-kira apa nih kalau hubungannya dengan guru? Kalau pasien sama keluarga tadi cukup jelas ya, cukup jelas posisinya bagaimana. Tapi kok kira ada muncul guru di sini? Silakan. Kira-kira kenapa? Ya, cyber. Mohon maaf, mau tanya Pak, itu maksudnya guru itu apakah dosen atau bagaimana Pak? Nah, ini kalau ini guru levelnya, belum sampai dosen. Guru, memang guru di sekolah kalau ini. Kira-kira apa nih kaitannya dengan rehab engineer? Izin menjawab, Pak. Silakan, Amrul. Mungkin bisa kerja sama guru-guru siswa yang punya disability gitu. Karena untuk monitoring kondisi misalkan prostesis atau keadaan siswanya gitu. Oke, terima kasih Amrul. Nah, itu jawaban yang tepat ya, karena guru di sini yang dimaksud adalah tadi ya, lebih guru sekolah yang memang untuk kalau di Indonesia kita kenalnya SLB ya, sekolah luar biasa. Jadi memang apa namanya, guru-guru yang untuk SLB itu pasti nanti yang istilahnya apa ya, mengetahui bagaimana keadaan dari siswa-siswanya di sana, sehingga akhirnya seorang rehab engineer pasti juga berhubungan dengan guru-gurunya untuk kemudian memberikan atau mendesainkan alat bantu di sini, rehabilitation device atau assistive device yang akan digunakan oleh siswanya nanti. Itu akan jauh lebih mudah, karena bagi seorang guru pasti nanti akan lebih dekat dengan siswanya, bagaimana kemudian observasinya itu akan lebih detail gitu ya, karena memang dekat begitu, dan itu benar. Dan di sini tidak hanya yang memang secara fisik saja ya, secara fisik saja maksudnya ada disabilitas secara fisik, tetapi nanti akan ada contohnya. Kalau misalkan ada keterbatasan, misalkan dalam hal wicara atau kemudian dalam hal memproses informasi, nah itu akhirnya di sini guru yang sangat berperan untuk akhirnya mengetahui bagaimana kira-kira cara yang paling pas nih yang bisa digunakan oleh satu anak tertentu. Oke, kemudian kita akan berkaitan dengan biasanya di sini ya, kalau rehab engineer juga akan berkaitan dengan lebih klinis ya jatuhnya. Jadi di sini akhirnya
bukan kalau misalkan kita bilang seorang engineer, lagi-lagi kembali ke awal ya, kita harus bisa menjadi jembatan begitu. Bagaimana dari seorang kan juga harus kita mendengarkan pendapat dari dokter rehabnya itu pasti juga akan memberikan rekomendasi seperti apa, dan kita sebagai nantinya posisinya sebagai engineer harus tahu tadi menerjemahkan istilahnya apa-apa yang istilahnya dipreskripsikan atau diminta oleh dokternya, atau mungkin juga mendengarkan dari pasiennya apa yang dirasakan dan lain sebagainya, yang itu harus diimplementasikan ke solusi yang kita tawarkan, seperti itu. Next, Salsa. Oke. Nah, ini saya akan mulai, setelah ini kan banyak tipe-tipenya begitu. Saya akan mulai dari yang mungkin tidak kita bahas gitu ya. Di sini akan saya mulai ada namanya augmentative communication sama computer access. Jadi di sini lebih ke bagaimana kemudian ketika ada seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi atau mungkin menyampaikan informasinya begitu, sehingga akhirnya membutuhkan adanya device yang mempermudah begitu, dan ini termasuk salah satu tipe rehabilitasinya begitu. Jadi misalkan ini yang saya sempat ini sendiri ya melihat sendiri itu ada seorang mahasiswa S3 sepertinya, tapi mahasiswa ini tuh memang memiliki keterbatasan secara fisik, sepertinya itu mungkin mirip ini, kalau mungkin ada teman-teman yang tahu Stephen Hawking. Jadi istilahnya tubuhnya sudah nggak mampu bergerak, tetapi secara mungkin dari otaknya itu sangat-sangat pinter gitu mungkin orangnya, sehingga akhirnya dia masih memiliki semangat untuk kemudian lanjut sampai S3, dan akhirnya ketika ke kampus itu dia harus memakai kursi rodanya itu yang bisa disetir menggunakan remote control yang dia pegang, tetapi remote controlnya ini cuma butuh perintah itu ya, seperti yang ada di sebelah kanan yang computer access. Jadi cuma butuh semacam kursor gitu ya, belok kanan, belok kiri, maju, mundur, berhenti, rem dan lain sebagainya. Perintahnya itu. Dan bahkan untuk misalkan lagi break kemudian di kantin begitu, itu untuk makan dan minum masih dibantu sama temannya, tetapi untuk yang istilahnya tadi menggerakkan ini kursi rodanya itu semua sudah dibantu ada pakai wheelchair seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara komunikasinya? Nah, ini yang unik, akhirnya ada semacam keyboard begitu. Keyboard yang ada di mejanya dia, yang nyambung dengan si wheelchair-nya, yang itu mempermudah dia untuk komunikasi. Jadi di sana itu ada pilihan-pilihan semacam kata-kata yang mungkin atau kalimat yang mungkin akan sering diucapkan, dan itu nanti akan disuarakan oleh device-nya itu. Nah, itu sangat menarik. Salah satu contoh lagi, kalau mungkin ada yang mengikuti ini America Got Talent, dulu ada American atau ini yang Britain ya, itu ada salah satu pemenangnya yang juara satu yang dia punya keterbatasan juga secara komunikasi, dan dia di sana menjadi semacam stand up comedian yang akhirnya cuma dibantu dengan tab begitu, yang di sana ada aplikasi yang nanti bisa menyuarakan semacam perintah-perintah berupa tulisan. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya jadi salah satu karena memang akhirnya memiliki tidak mampu berbicara secara normal, akhirnya memang membutuhkan sebuah device yang membantu, dan ini termasuk salah satu tipe rehabilitasi, atau mungkin kalau dipakainya sehari-hari berarti maksudnya asistif begitu, seperti itu. Termasuk nanti semacam desainnya misalkan kita istilahnya tadi ya bisa yang dalam kasusnya bisa mempermudah prosesnya, itu sudah termasuk gitu. Desainnya misalnya desain apa? Yang paling sederhana aja, desain keyboard kita. Kenapa sih kalau itu pakainya QWERTY begitu ya istilahnya ya? Kan sebelumnya itu ada memang susunan keyboard tuh sebelum QWERTY itu ada lagi, tetapi ternyata ketika sudah masuk yang QWERTY ini jauh lebih mudah orang untuk kemudian menulis dan mengetik begitu. Nah, itu salah satunya juga step untuk proses
mungkin dibilangnya bukannya terlalu rehabilitatif ya, tetapi akhirnya mampu bisa mempermudah salah satu tadi istilahnya improving quality of life, mempermudah kita dalam akhirnya melakukan suatu fungsi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sudah termasuk akhirnya. Oke. Next, Salsa. Nah, ini mungkin akhirnya beberapa yang yang mungkin cukup banyak aplikasinya di bidang industri kalau yang kiri, yang ergonomics. Ergonomics sangat macam-macam, mulai dari mungkin yang kalian tahu ergonomics itu pasti berkaitan dengan ukuran, dengan dimensi begitu ya. Nah, ini mungkin itu kalau teman-teman yang berkaitan dengan yang kursi nih, yang LBP pasti ada hubungannya sama ini nih, ergonomik ini. Tapi jauh daripada itu, ergonomik tidak hanya sekedar masalah apa yang digunakan, tetapi secara ruangan itu pun juga akan diperhatikan. Misalkan contoh yang paling sederhana aja. Kalau misalkan di tempat kerja itu ada tidak cuma satu lantai, misalnya lantai lebih dari satu, pasti desain tangganya pun harus didesain agar orang itu naik turun tangga itu nggak yang terlalu capek. Misalkan tingginya itu berapa untuk ukuran kita sebagai orang Asia, kemudian lebarnya itu harus berapa agar kemudian orang papasan itu nggak saling bertabrakan dan lain sebagainya. Termasuk yang paling umum dan sampai sekarang pun juga dijadikan lahan penelitian tuh bagaimana caranya kemudian mendesain suatu kembali ke kursi misalkan ya, kursi untuk orang belajar agar lebih fokus misalkan, atau mungkin banyak bisa diberikan beberapa additional feature seperti misalkan kalau di sini kayak contoh yang ada di slide adalah misalkan posisi dari keyboard, karena nanti orangnya harus mengetik setinggi apa sih yang paling optimum dan tidak membuat orang itu capek. Apakah kemudian harus ada tatakan lengannya, tatakan sikunya, apakah kemudian harus selebar apa sih keyboardnya, harus setebal apa sih istilahnya ya, touch-nya itu juga akhirnya jadi kajian tersendiri yang sampai sekarang itu cukup menarik begitu, terutama kalau yang begini itu dari teknik industri. Nah, itu tuh mengarah-mengarahnya seperti ini banyak. Kemudian termasuk kayak kalau misalkan kursi untuk belajar, tingginya lengannya, lebar kursinya, tinggi tinggi sandarannya, bahannya, permukaannya kayak apa. Nah, itu semua masuk di ergonomis. Tetapi yang utama tadi yang berhubungan dengan dimension itu pasti berhubungannya sama ergonomics. Dan itu semua ya lagi-lagi itu termasuk rehabilitasi, improving our quality of life, balik lagi ke sana gitu. Karena tujuannya agar ya yang kerja lebih produktif, kemudian yang dihasilkan pun lebih banyak, lebih efektif. Kemudian yang kedua, di sini ada prosthetic and orthotics. Ini yang sangat-sangat dekat dengan kita ya. Kita sudah cukup banyak membahas ini. Mungkin teman-teman di sini juga sudah familiar mulai dari semester 5-6 dulu pasti sering ketemu istilah-istilah ini. Orthotics prostetik bedanya cuma kalau orthotics itu dia sifatnya membantu, jadi yang asli itu masih ada kemudian dibantu dari luar, kalau yang prostetik memang menggantikan. Jadi memang terjadi penghilangan bagian dari anggota tubuh yang kemudian digantikan dengan alat dari luar, mulai dari yang paling banyak kan ada kaki, ada tangan atau bagian kaki dan tangan, terus kemudian ada juga kalau prostetik itu ada ini salah satu yang saya berikan tugas di kelas biomekanika tahun ini. Jadi ada salah satu topik itu voice prosthesis. Jadi bagaimana menggantikan vocal cord untuk orang-orang yang mengalami biasanya itu ada tumor atau kanker di vocal cord-nya sehingga harus diambil. Kalau diambil kan orangnya nggak bisa berbicara lagi ya, nggak bisa mengeluarkan suara. Nah, ini ada namanya voice prosthesis yang mampu menggantikan peran dari vocal cord itu. Banyak lainnya. Kalau prostetik yang nanti sifatnya di dalam, berarti kita sebutnya sebagai implan begitu. Karena tapi yang sifatnya menggantikan ya. Kalau orthotics itu yang di luar yang sifatnya adalah biasanya kerangka. Jadi mulai dari exoskeleton, ankle foot orthosis, knee ankle foot orthosis, brace, kemudian sling, apalagi yang sering atau
helm mungkin karena tujuannya untuk membantu atau menggantikan bagian yang lain. Nah, itu semua masuknya di levelnya orthotics. Macamnya pun ada banyak-banyak tergantung dari bagaimana kita membaginya. Ada istilahnya aktif dan pasif. Kalau aktif berarti di situ si ortosis ataupun kalau prostesis mostly itu dia ini ya, aktif karena tujuannya nanti ada pergerakan tertentu, itu memang digerakkan. Digerakkan di sana ada bagian yang bisa bergerak karena memang digerakkan oleh sumber tertentu. Bisa menggunakan, kan ada motor untuk bergerak, tapi penggerak motornya itu biasanya berdasarkan sinyal otot atau mungkin pakai perintah suara, atau perintah yang lebih mekanik seperti tombol misalkan, kayak seperti itu. Kalau yang pasif di sini benar-benar full mechanics, kalau yang pasif full mechanics tanpa ada bagian yang elektriknya sama sekali. Jadi memang, diberikan apa ya, istilahnya mungkin lebih sifatnya lebih ke fiksasi begitu yang di ortosis kalau untuk yang pasif. Tapi kalau untuk prostesis most likely dia aktif begitu. Karena tujuannya untuk melakukan pergerakan tertentu. Oke, next Salsa. Oke. Nah, ini dua lagi yang mungkin tidak kita bahas juga ya. Ada yang sifatnya rekreasi sama transportasi. Kalian bisa lihat di sana. Bagaimana kemudian kalau misalkan anak di sana kalau naik sepeda roda 2, kalau untuk anak-anak ketika memang karena, levelnya masih belajar begitu ya, sehingga, lebih gampang jatuh. Akhirnya biar nggak gampang jatuh, tapi lebih ke apa ya, eee, sifatnya rekreasi begitu ya, untuk making fun. Jadi, tujuannya untuk biar bisa dikayuh aja, tapi dia tetap bisa stabil, makanya ya muncul yang roda 3 gitu. Kalau kita kan sudah biasa ya di sini ya. Kemudian termasuk seperti ini yang di bawah itu untuk rekreasi juga. Misalkan, mau canoeing tapi kemudian, capek nih kalau harus mendayung sendiri, akhirnya dipakai, menggunakan pedal yang itu dikaitkan seperti, ini ya, apa namanya, eee, kayuannya pakai turbin begitu sehingga dia mutar kanan kiri lebih cepat. Tapi ngayuhnya, dayungnya pakai, kayuan kaki begitu. Nah, ini kan sama-sama lagi-lagi tadi ya, sama-sama meningkatkan, improving quality of life, tetapi tujuannya lebih untuk recreation gitu. Kemudian satu lagi masalah transportation. Nah, ini mungkin yang kalau kita yang di Indonesia mungkin masih minim gitu ya diperhatikan untuk, orang-orang yang mungkin, punya disabilitas dan ingin menggunakan, fasilitas umum, terutama untuk transportasi ini yang kadang masih susah. Kayak orang-orang yang menggunakan, kursi roda atau menggunakan, tongkat, bantu begitu, belum menjadi concern yang utama sepertinya kalau di sini. Tetapi, sudah mulai banyak. Contoh yang paling sederhana adalah ada yang notice nggak kalau misalkan di pedestrian, di trotoar kan di sana ada yang notice nggak, di bagian tengah trotoar itu ada garis, yang dia itu garis putus-putus, biasanya itu 3 atau 4 ya, saya agak lupa. Itu, terus begitu kemudian kalau misalkan ada belokan, itu pasti nanti, polanya berubah jadi bulat-bulat. Tujuannya untuk apa ya itu? Ada yang tahu mungkin? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Biasanya untuk orang-orang yang mohon maaf tidak bisa melihat itu, Pak. Jadi kan apa ya, cara sensingnya kan biasanya menggunakan tongkat atau apa. Nah, ketika tongkatnya itu mendeteksi adanya apa ya pola-pola seperti itu, maka dia akan terarah gitu cara berjalannya. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Hanif. Nah, benar ya. Jadi memang itu ada tujuannya, nggak ngasal aja gitu ya polanya. Jadi memang sudah ada standarnya kalau memang, di pedestrian itu kalau untuk, mungkin kita yang orang normal, kita bersepatu, kita masih bisa jalan dengan normal, melihat dengan normal, mungkin nggak terlalu notice itu, tetapi bagi teman-teman kita yang, tadi mungkin maaf, apa namanya, penglihatannya kurang sehingga akhirnya perlu alat bantu dan biasanya memang pakainya tongkat gitu ya. Itu akhirnya yang benar tadi yang dibilang Hanif, sensing-nya
dari apa yang bisa diraba sama mereka, dan yang dalam hal ini ketika memang berjalan di trotoar agar mereka tidak terlalu dekat ke jalan kayak begitu dan jalannya masih on the track begitu, ya mengikuti tadi, istilahnya apa ya, kode-kode yang memang diletakkan di sana secara sengaja begitu. Tapi sayangnya sepertinya kalau yang di UNER tuh kalau seingat saya itu belum ada nih kayak begini. Maksudnya sudah ada garisnya, tapi kenapa kok pas belokan tuh nggak ada yang, kalau kalian notice yang di jalan-jalan raya itu ada bulat ininya, polanya tuh kalau misalnya pas di belokan atau berhenti di lampu merah, mau nyebrang, tempat-tempat seperti itu ininya bulat, apa namanya, polanya bulat-bulat di pojokan kayak gitu biasanya. Termasuk ini kalau misalnya kalian notice mau naik lift, mau nomor berapa, lantai berapa, pasti kan ada bagian yang timbulnya juga yang memang saya tidak tahu pastinya apakah itu huruf Braille atau bukan, tetapi sepertinya mewakili ke sana yang memang untuk memudahkan, mengetahui kalau memang tidak bisa melihat angkanya, bisa meraba itu, berapa, mewakili angka berapa, seperti itu. Nah, ini juga termasuk salah satu lagi-lagi rehabilitasi, improving quality of life dari yang memang penggunanya. Kalau yang udah advance, misalkan yang di luar negeri udah sangat ini ya, tadi ya seperti saya contohkan, kursi roda pun sudah banyak yang pakai untuk bahkan untuk istilahnya apa ya, mereka, beraktivitas sehari-hari di kampus pun itu tidak dianggap aneh karena, ya satu sisi orang malah lebih lebih ini ya, apa, lebih, apa, melihat orang orang masih semangat begitu jadi lebih termotivasi begitu ya, gitu. Walaupun istilahnya dengan keterbatasannya tetapi tetap, bersemangat untuk, istilahnya apa ya, agar sama dengan teman-teman yang lainnya, begitu. Next, Salsa. Oke, ada lagi ini. Nah, ini termasuk juga nih untuk yang biasanya, ada gangguan dalam, misalkan untuk orang yang menyetir dalam jangka waktu yang lama, untuk seorang driver misalkan, apa namanya, public transportation yang itu kan walaupun ada shift-shift-nya, tapi kan akhirnya dia harus duduk, dan fokus itu dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga untuk tempat duduknya memang harus didesain khusus agar kemudian tidak membuat orang itu gampang merasa capek. Baik, itu sebagai kursinya aja ya, ataupun, sebagai device yang digunakan untuk mobile, untuk bergerak. Itu memungkinkan akhirnya kursi roda itu didesain macam-macam tergantung, tujuannya untuk apa, begitu. Nah, untuk yang tahun ini kan nggak ada nih tema wheelchair yang jadi tugas, kalau tahun lalu itu ada. Tahun lalu itu saya minta, mendesain wheelchair yang khusus bisa untuk naik tangga, kira-kira bagaimana gitu, atau mungkin kalau nggak naik tangga untuk, tanjakan gitulah, itu kira-kira bagaimana? Apakah kemudian bisa kita buat sama dengan wheelchair yang pada umumnya, atau kita harus mendesain seperti apa agar kemudian ini bisa cocok nih dengan tujuannya tadi itu. Misal contoh di situ nih ada yang, wheelchair di situ ada rodanya bisa sekecil itu, tapi dia bisa membuat, penggunanya tetap, stabil. Itu contohnya. Kemudian ada juga yang di sini menggunakan, sensory aid. Jadi ini bisa macam-macam ya, bisa hearing, bisa vision, atau bisa juga apa namanya, smell, itu juga ataupun bahkan sampai touch itu juga bisa. Jadi, bisa macam-macam. Kalau hearing mungkin yang paling banyak itu adalah hearing aid, kalau kalian masih ingat waktu di biomekanika itu kan sempat dibahas tuh ada di materi terakhir tentang hearing aid. Jadi di sana memang tujuannya adalah ada 2 biasanya macamnya, ada yang hearing aid yang memang untuk dia itu sebagai, peningkat frekuensi. Jadi orangnya mungkin telinganya sudah tidak terlalu peka sehingga harus ditingkatkan frekuensinya agar bisa didengar oleh orang tersebut. Ada juga yang satu lagi yang cochlear implant. Kalau yang cochlear implant lebih ke menggantikan fungsi dari kokleanya. Jadi kalau di kokleanya kan banyak terdapat saraf nih di sana. Nah, sarafnya ini yang biasanya itu mengalami penurunan fungsi sehingga harus digantikan dengan cochlear implant gitu. Kemudian kalau yang vision juga ada. Vision di sini mulai dari yang ya lagi-lagi seperti misalnya saya nih kacamata nih, kalau saya udah lepas begini, wah buram sekali, nggak kelihatan apa-apa begitu. Itu juga bisa termasuk, atau contact lens begitu. Itu kan termasuk salah satu sisi rehabilitasi, lagi-lagi improving quality of life.
Atau mungkin yang lebih ekstrim misalkan ada yang tapi kalau yang memang yang sifatnya estetik, mungkin masih belum masuk sini ya levelnya. Seperti contoh misalkan ada yang pernah saya tahu misalkan orang yang, bola matanya hilang, karena mungkin kecelakaan dan lain sebagainya, yang akhirnya digantikan dengan bola mata yang terbuat dari keramik. Nah, ini kan sebenarnya satu sisi tujuannya lebih ke sifat estetik agar orang itu tidak seperti memang kehilangan bola mata. Nah itu, tetapi dari sisi fungsionalnya kan sebenarnya tidak mengembalikan atau menggantikan begitu kan. Sehingga akhirnya kalau dibilang rehabilitasi masih kurang cocok seperti itu. Next, Salsa. Nah, ini lagi kita akan lebih luas lagi kita melihatnya. Jadi itu ada yang selain tadi kan kasus-kasusnya memang untuk beberapa orang yang memang mengalami kebutuhan akan device itu ya. Nah, kalau yang ini tujuannya lebih ke kalau tadi ada recreation, kalau ini lebih ke bagaimana kemudian ketika melakukan kegiatannya sehari-hari itu jauh lebih mudah dan apa ya, lebih simpel aja gitu, tidak membutuhkan effort yang terlalu berlebihan. Nah, ini yang kemudian nih orang itu berlomba-lomba untuk menambahkan fiturnya, itu yang di sisi ini tuh biasanya kayak gitu. Mulai dari ya tergantung sih fitur apa yang akan ditambah. Seperti misalkan contoh gunting. Kalau gunting kan kita biasanya itu kalau gunting yang umum kita harus menggerakkan dua jari kan untuk kemudian membuka sama posisi membuka sama menutup. Sisaunya itu membuka sama menutupnya harus dua bagian. Tetapi itu didesain seperti gunting ini nih, gunting yang untuk tanaman, yang untuk ranting tuh biasanya kan itu cuma yang bergerak itu cuma satu sisi, sehingga effort kita tuh akan lebih berkurang dibanding yang sebelumnya. Karena yang bergerak mungkin kalau di sini diutamakan jempol. Karena jempol kalau kita lihat jari-jari kita, kenapa sih jempolnya berbeda sendiri dengan 4 jari yang lain? Karena memang dia secara fungsinya itu jauh lebih berat dibanding yang lain. Karena banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan tangan yang kemudian sangat bergantung kepada jempol. Kalau misalnya jempol nggak ada, kita nggak bisa menggenggam, kita nggak bisa menjepit, kita nggak bisa dua itu tadi yang utama, yang menggenggam, menjepit, atau mungkin menangkap sesuatu dengan baik. Bahkan sampai misalkan termasuk dia dari sisi ini stabilitas begitu. Nah itu makanya perannya sangat penting. Jadi ya udah diutamakan di sana aja, atau mungkin malah tergantung penggunaan ya. Bisa juga yang jempolnya di situ posisinya diam, kemudian 4 jari yang lain yang bergerak kayak begitu. Nah hal-hal yang seperti yang tujuannya adalah untuk memudahkan itu juga termasuk di sini ya, atau dibilangnya universal design gitu ya. Jadi lagi-lagi ini kalau ini ranahnya biasanya itu yang teknik industri yang banyaknya, karena memang tujuannya untuk entah tadi yang bisa ergonomis atau yang benar-benar yang household yang memang sehari-hari itu bisa dibuat kayak begini. Next. Nah, untuk beberapa contoh setelah ini adalah contoh-contoh kasus yang dari salah satu yang jadi sumber saya di sini. Jadi memang ini penelitian dari kampus tertentu yang di sana tujuannya adalah untuk memberikan rehabilitasi untuk anak-anak gitu. Jadi banyak penelitiannya itu dilakukan ke preschool atau preschool itu kalau kita playgroup gitu mungkin ya, playgroup begitu, dan memang di sini untuk yang anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi memang banyak jenisnya itu banyak sekali yang akhirnya menyerang kepada anak-anak, terutama ke sifat yang motoriknya. Jadi akhirnya perlu ada semacam alat latihan untuk anak-anak yang tujuannya tadi itu memicu motoriknya agar lebih berkembang lagi seperti itu. Jadi di sini mulai dari ini yang pertama namanya ada pop beats. Jadi pop beats itu semacam manik-manik gitu ya. Tapi ini agak besar sih ukurannya. Yang kemudian ini digunakan untuk satu, anak-anak tuh bisa pakai ini tuh macam-macam. Jadi itu disambungkan sama kemudian membentuk gelang, terus kemudian di sini yang diutamakan adalah untuk memberikan
kan tadi ya sifat motorik itu yang diutamakan. Jadi di sini satu adalah anaknya itu mampu misalkan memegang si bits-nya itu kemudian menggabungkan. Menggabungkannya pun nggak yang sekedar menggabungkan, ini si anaknya pasti butuh effort kemudian untuk memasukkan atau menyambungkan kedua bits sehingga misalkan membentuk gelang kayak begitu. Kemudian di sini pasti butuh tadi kan kekuatan lengannya gitu ya, sama ada eye hand coordination, bagaimana si anak ini mampu mengkoordinasikan antara apa yang dia lihat dengan apa yang akhirnya dia kerjakan dengan tangannya. Dan lagi-lagi tadi ya, ini benar-benar sifatnya spesifik karena memang untuk kasus-kasus anak yang memang memiliki kebutuhan akan peningkatan sistem motoriknya seperti itu. Terus permasalahannya apa? Nah, ketika ada yang seperti ini sebenarnya ini sudah dilakukan begitu ya, sudah ada begitu. Tetapi ternyata ketika cuma menggabungkan begini aja, yang bisnya digabungkan, kemudian ditekan sehingga membentuk gelang, ternyata lama-kelamaan anak-anak tuh bosan ya cuma gini doang gitu, nggak kurang menarik untuk anak-anak. Walaupun kalian bisa lihat ini sudah warna-warni, sudah ada aktivitas secara fisik yang mereka lakukan, ternyata masih menimbulkan yang seperti tadi itu, sehingga akhirnya ketika dari pihak sekolahnya ini kan kerjasama tadi ya sama kampus, kemudian kampusnya melihat tadi ya fokusnya di rehab, melihat kondisinya seperti itu, keluhannya seperti apa. Nah ini kalau di kalian ya, ini yang jadi problem definition nih, ini yang jadi case-nya begitu. Kan device-nya tuh ada yang sudah ready, tapi ternyata ada muncul permasalahan. Anak-anak tuh bosan kalau pakai ini. Sehingga harus bagaimana? Itu pertanyaannya itu, problemnya. Sehingga next slide, Salsa. Salsa. Oke. Nah, akhirnya coba dibuat next-nya si bits-nya ini dibuat berbeda. Ukurannya lebih besar, kemudian dia punya fitur yang ada fitur-fitur tambahan yang ternyata itu jauh membuat si anak-anaknya itu seru gitu makanya. Jadi mulai dari ada yang bitsnya itu kalau misalkan nanti benar, oh dia akan muncul ini lagu, atau kalau benar nanti akan nyala begitu. Tapi kalau salah nanti akan bergetar gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini ternyata memicu mereka untuk mau lagi dan lagi gitu. Tidak cepat bosan akhirnya karena mereka dapat sesuatu yang baru tadi ya, banyak macamnya begitu. Jadi kemudian memang akhirnya anak-anaknya itu mau memakai cara yang seperti ini. Dan di sini itu disediakan juga karena memang elektronik ya, tadi ya bisa mengeluarkan suara, ada yang bergetar atau mungkin sampai nyala lampu begitu, ada charge-nya begitu, bisa di charging di sana. Nah, ini satu contoh yang mungkin bisa kita bilang kalau dilihat dari segi konsep ini sederhana gitu ya. Yang di sana kita cuma menambahkan fitur, device-nya sama, kita tinggal bagaimana mengubah agar kalau digunakannya untuk anak-anak, biar anak-anak itu nggak bosan, apa nih yang harus dilakukan? Berarti tambahin aja fitur-fitur yang membuat mereka itu tertarik dari sisi tampilan, dari sisi kan kalau anak-anak itu lebih tertariknya bukan yang terlalu theoretical atau ini ya prosedural, tetapi lebih ke secara visual, mereka lebih menggunakan inderanya itu lebih banyak gitu untuk kemudian membuat mereka tertarik untuk melakukan sesuatu. Jadi secara visual, secara audio ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik, bahkan secara touch tadi juga ya ada vibrate-nya itu dimanfaatkan semaksimal mungkin agar kemudian mampu menarik perhatian anak-anak untuk menggunakannya. Kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Ternyata dengan begini ya benar mereka jauh lebih senang begitu. Pengen lagi dan tujuan tadi tetap tercapai gitu ya. Karena tujuannya adalah satu yang utama adalah memberikan atau meningkatkan sistem motoriknya dan juga tadi coordination gitu ya. Kayak gitu. Oke, next.
Oke, yang ini sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal, jadi ini lebih ke communication device, jadi khusus untuk, apa namanya, ini anak nih, salah satu siswa di sekolah tersebut namanya Chris gitu. Chris di sini lahir dengan, kondisi genetik bawaan, jadi di sini punya, keterbatasan secara fisik begitu, sehingga akhirnya kalau berjalan itu, menggunakan walker. Walker itu kayak semacam tongkat atau mungkin malah dia crawl. Crawl itu berarti, merangkak gitu ya, merangkak untuk, misalkan main-main di dalam kelasnya. Dan kemudian ketika, eee, menyampaikan informasi, menyampaikan sesuatu ini masih belum 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 sepenuhnya baik begitu, sehingga kadang orang kurang begitu memahami apa yang disampaikan, sehingga akhirnya kemudian dibuatkan tuh khusus, jadi ada namanya communication device, mirip sama yang pertama tadi ya. Jadi ada tombol-tombol tertentu yang itu bisa dia pencet ketika dia mau menyampaikan sesuatu, agar dia lebih mudah menyampaikan, karena memang dia ada keterbatasan di sana. Tuh. Nah, ini contoh-contohnya ya. Oke, next, Salsa. Portable communication device. Nah, ini ada lagi nih, anaknya udah cukup dewasa, sama seperti tadi ya, communication device-nya sekarang dipasang di bajunya gitu. Dipasang di bajunya biar terlihat kece gitu ya, pakai denim, dibentuk dengan vest. Jadi di sana ada, beberapa ini, peran yang harusnya pengingat untuk dia gitu ya. Ada semacam di sini disebutkan ada 5 area yang dia bisa mungkin tekan dan lain sebagainya yang digunakan untuk, komunikasi begitu. Mungkin dia gampang lupa dan lain sebagainya sehingga, tadi poin-poin atau istilahnya bagian-bagian yang ada di dalam, device-nya ini mampu jadi reminder untuk dia. Oke, next. Ada kemudian sensory simulation for Jenny. Nah ini, Jenny di sini punya, kasus cerebral palsy, jadi memang ada kelainan di sarafnya begitu ya. Sehingga kalau cerebral palsy aja itu secara fisik itu sangat lemah biasanya, sehingga kalau terjadinya di anak-anak, seringnya di anak-anak sih memang itu, dia akan susah berjalan biasanya sampai, baik itu secara ekstremitas atas ataupun bawah itu susah untuk, kekurangan jadi lemah banget gitu. Akhirnya, agar kemudian secara sensoriknya ya ini ya, motorik sensoriknya di sini lebih lebih terlatih begitu, dibuatkan device khusus untuk Jenny. Jadi di sini, bisa untuk kemudian kalau di sini lebih ke ini ya, untuk naik turun gerakan untuk misalkan ngambil, naik turun dan lain sebagainya. Dan kadang yang kayak begini memang sifatnya itu customize sekali ya. Jadi benar-benar dilihat case by case kondisinya seperti apa dan nanti dokter ataupun, fisioterapis begitu ya, itu, yang menyarankan kira-kira yang paling cocok itu dibuatkan device yang seperti apa untuk membantu, kayak gitu. Oke, next. Nah, kursi untuk Emma. Emma di sini, sudah dewasa tetapi, kondisinya punya autis begitu dan bekerja pada sebuah perusahaan. Nah, di sini didesainkan khusus untuk dia, bagaimana kemudian agar dia itu mampu, eee, mampu kalau mengontrol emosinya begitu. Jadi harus yang digunakan tuh simpel, kemudian aman untuk dia gunakan dan lain sebagainya. Jadi memang didesain khusus untuk dia, begitu. Oke, next. Nah, ini pun juga sama, untuk kemudian, sebagai tatakan kaki begitu ya, termasuk ergonomisnya. Ini kalau ini lebih ke prototyping sih kalau yang ini. Oke, next. Ini bisa nanti poin-poin yang terakhir nih kalau saya. Bisa next, Salsa. Nah, ini juga nih tadi sudah sempat dibahas ya, tadi sudah disampaikan Hanif juga, ini namanya orientation device yang memang
digunakan untuk para teman-teman yang ini memiliki kekurangan dalam dari vision-nya. Kekurangan dalam visinya di sini tuh ada macam-macam ya, nggak yang istilahnya buta total, ada juga yang misalkan butanya itu sebagian, atau mungkin buta warna, atau mungkin misalkan contoh yang kondisi seperti glaukoma. Mungkin kalau teman-teman tahu kok glaukoma itu kan kondisinya orang itu bisa melihatnya itu cuma pada area tertentu yang di depannya doang begitu. Jadi kalau kita kan kanan kiri itu melihat tuh bisa sampai hampir 180 derajat ya. Lebar lapang pandang kita. Tetapi kalau orang yang mengalami glaukoma itu cuma yang di depan doang. Jadi kayak lingkaran gitu yang di samping-sampingnya itu buram gelap gitu. Memang mengalami penurunan vision-nya gara-gara tekanan bola mata terlalu tinggi. Itu. Dan akhirnya membutuhkan orientation device. Di sini bisa pakai ultrasound atau bahkan cuma pakai tongkat tadi untuk meraba gitu ya, untuk sensing yang ada di sekitarnya. Oke, next Elsa. Ini sama ya, orientation device, acoustic orientation device. Ini kalau ini lebih pakai suara. Oke, next saja. Nah, ini tadi berbagai jenis ortosisnya ya, saya sempat sebutkan sebelumnya, mulai dari yang tengah itu AVO, yang paling kanan itu namanya KAVO, knee ankle foot orthosis yang full dari atas bawah, mulai dari hip sampai ankle. Atau yang paling kiri itu brace kalau untuk tulang belakang biasanya. Next. Ini prostesis contohnya tadi ya. Ada yang lengan, ada yang kaki. Nah ini yang kemarin sempat ada, saya lupa nih siapa yang tanya, sempat ada yang tanya, ada prostesis yang memang bentuk untuk kaki, tapi bentuknya kok aneh gitu. Untuk paralimpik biasanya yang sering muncul itu bentuknya itu kaki citah istilahnya. Jadi bentuknya itu melengkung ke belakang dan itu didesain khusus untuk lari memang. Jadi bukan berjalan umum pada umumnya, tapi memang untuk lari. Dan itu kaki citah. Dan ini banyak sekali kemudian ketika tadi ya masuk ke areanya paralimpik itu untuk olahraga-olahraga tertentu memang desain prostesnya itu spesifik. Jadi tidak apa ya istilahnya ya, tidak bisa sama dengan yang mau dipakai sehari-hari begitu. Misalkan untuk orang yang itu yang bawa kayak misalkan main hoki, kemudian saya nggak tahu nih itu yang di tengah itu yang nangkap bola pakai jaring itu saya nggak tahu itu apa namanya, itu olahraga di Jepang kalau nggak salah saya tahunya. Ada yang seperti itu. Jadi memang ada beberapa part prostesis yang didesain khusus karena memang tujuannya untuk sport begitu. Oke, next. Nah, kita akan masuk ke sini nih. Ini mungkin sekitar 2 slide terakhir nih. Dua poin penting yang harus teman-teman pahami di sini, nanti jangan sampai kemudian sebenarnya kalau buat saya konsepnya mungkin bisa general sih ini. Maksudnya untuk yang lain pun bisa juga diaplikasikan. Satu ini kita akan bahasin namanya miskonsep gitu ya. Jadi konsep-konsep yang mungkin ini yang salah begitu. Yang pertama adalah assistive technology can solve all the problems. Nah, kembali lagi. Most likely akhirnya tidak akan semuanya itu bisa terpenuhi begitu. Maksudnya ketika kita pengen device ini mampu secara penuh mengembalikan fungsi anggota tubuh dari penggunanya itu completely, itu sangat susah gitu. Misalkan saja kita lihat prostesis tangan deh misalkan. Tangan, kalau kita lihat tangan kita, misalkan tangan kita yang pada umumnya adalah jarinya 5 bisa menggerakkan, sendinya itu seperti apa. Nah, kalau untuk yang tangan prostesis, jangankan untuk berbagai macam gerakan seperti ini gitu ya. Mereka yang cuma bisa melakukan gerakan yang 4 macam, itu harganya udah sangat-sangat mahal gitu. Itu yang levelnya udah misalkan produk-produknya Otobok gitu ya. Itu kita tuh Indonesia tuh punya gitu ya pabriknya saya lupa di Jawa Barat itu ada Otobok Indonesia. Itu untuk prostesis itu gerakannya biasanya cuma membuka, menutup,
menjepit, menggenggam, atau memutar. Udah itu 5 itu udah maksimum, biasanya itu cuma 3 atau 4 gerakan, itu udah ratusan juta sepertinya. Saya kurang tahu pastinya sih, tapi yang sempat saya tahu tuh begitu. Dengan kontrolnya dari apa? Nah, ini macam-macam. Yang tadi saya bilang bisa juga pakai myocontrol yang menggunakan otot, atau menggunakan perintah suara, atau menggunakan tombol tertentu. Atau yang paling bagus itu ada namanya perintahnya dari otot, tapi dia tuh punya feedback ke orangnya. Jadi ketika misalkan tadi itu si proses itu memegang sesuatu, dia bisa ngukur nih, oh kalau megang botol sama megang telur itu harus beda nih cara megangnya. Itu ada yang seperti itu. Itu namanya ada istilahnya tactile feedback. Jadi bagaimana kemudian si proses ini ya mampu sensing apa yang disentuhnya, apa yang dipegangnya, yang kemudian memberikan informasi, oh kalau megangnya yang seperti ini, itu gayanya sekian, kalau megangnya yang ini, gayanya sekian. Jadi tadi bisa membedakan ketika megang botol dengan megang telur itu bagaimana. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, persons with the same disability need the same assistive device. Ini pun juga nggak selalu akhirnya gitu. Belum tentu kalau misalkan disability-nya sama, assistive device-nya pun akan selalu sama. Tidak juga gitu. Lagi-lagi tadi apa yang saya sampaikan, ini sifatnya paling sering adalah customized. Jadi akan dilihat case by case, orang per orang itu seperti apa kondisinya, dan bagaimana kemudian kondisi orang tersebut harus dicari solusinya tadi itu. Kemudian yang ketiga, assistive technology is necessarily complicated and expensive. No, tidak selalu complicated and expensive, tidak selalu terlalu rumit dan mahal. Bisa aja mungkin dengan cara yang sederhana itu jauh lebih efisien begitu. Ini salah satu challenge begitu. Kalau dulu mungkin teman-teman, saya nggak tahu teman-teman di sini sempat deh kayaknya harusnya ikut kuliah tamunya Dr. Jan Halbertsma. Masih sempat join nggak ya kalian? Dua tahun lalu kayaknya deh. 2 atau 3 ya. Ada yang masih ingat nggak Dr. Jan Halbertsma? Dulu mungkin kalian masih semester 1 atau 3 ya berarti. Saya nggak tahu ikut atau enggak tuh. Karena biasanya yang wajib semester 5, karena memang pas mata kuliahnya biomekanik. Beliau dulu adalah dosen saya ketika saya S2, tetapi ternyata punya kerjasama yang baik dengan Sutomo, dan pas kerjasama juga penelitiannya itu bareng dengan Pak Akif Buriris, jadi akhirnya sering ngadakan kuliah tamu di prodi kita. Waktu itu saya sempat ketemu selama 2 kali, 2 tahun berturut-turut begitu. Nah, challenge dari beliaunya adalah seperti ini. Kalau kita melihat berbagai macam assistive device atau rehabilitation technology itu sangat advance gitu ya, kayak misalnya kita melihat prostetik dengan bentuk dan fungsinya seperti itu ya mungkin bagi negara-negara yang kaya seperti yang ada di Eropa, Amerika begitu, itu affordable untuk orang-orangnya. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana dengan kondisi orang-orang yang nggak bisa menjangkau itu gitu. Sedangkan mereka juga membutuhkan device tersebut untuk kemudian meningkatkan quality of life-nya mereka. Sehingga yang dipikirkan jangan hanya secara fungsionalnya, tetapi juga harus dipikirkan nanti ini penggunanya itu apakah akhirnya mampu nih membeli atau menggunakan si alat ini. Jangan-jangan karena terlalu mahal nanti nggak ada yang pakai malahan kalau pasarnya mungkin di Indonesia. Hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Jadi kemudian apa saja nih yang perlu dilihat? Mungkin kita bisa mencoba mencari device yang fungsinya sama, tetapi simple tanpa mungkin membutuhkan fungsi-fungsi elektronik yang mungkin bisa cutting the cost sangat banyak gitu. Makanya kenapa di sini kemarin saya minta banget ke kalian ketika kalian brainstorming, semua ide itu dikeluarkan. Jangan nggak harus selalu yang advance banget, nggak harus selalu yang seperti itu. Mungkin yang idenya sederhana, tetapi benar-benar kena nih, memang
sebagai apa ya, mampu ya tadi menjawab permasalahan itu akan jauh lebih bagus dibandingkan apa ya, device yang sama yang mampu untuk menjawab permasalahan tetapi sangat rumit dan sangat complicated, jadi terlalu mahal. Itu harus bagi kita, mungkin kalau kita sebagai seorang engineer itu harusnya mikirnya ke sana. Tapi mungkin agak berbeda ya kalau kita perannya sebagai seorang pebisnis begitu. Seorang entrepreneur ya mikirnya harus profit sih memang. Tetapi akhirnya jangan lupa bahwa memang ada di luar sana itu banyak masih orang-orang yang membutuhkan apa ya istilahnya tadi alat-alat yang mungkin sama, tetapi akhirnya dengan harga yang jauh-jauh lebih murah. Apalagi kalau memang dibutuhkannya massal banyak dan butuhnya cepat begitu. Kemudian yang keempat ada namanya assist technology prescription are always accurate and optimal. No, not always. Ini juga kenapa saya kemarin bilangnya proses designing kalian, proses untuk mendapatkan suatu produk itu adalah proses looping. Ketika memang akhirnya produk itu tidak cocok, ya jangan dipaksa untuk kemudian sampai goal ke belakang. Itu juga kenapa akhirnya saya kalau bagi saya sendiri saya sangat tidak setuju ketika di awal. Dari kelompok kami memilih produk ini yang kemudian akan dijadikan solusinya. Padahal proses itu belum dilakukan begitu. Nah itu akan menutup ide-ide kreatif yang mungkin akan jauh lebih berguna. Itu. Yang terakhir nih, ini yang cukup menarik. Assistive technology will always be used. Kira-kira nih, kalau ini saya lempar ke kalian. Kira-kira kenapa ini kok konsepnya salah nih, yang poin terakhir? Ada yang bisa nyampaikan? Konsepnya kurang benar nih yang bagian terakhir. Kira-kira kenapa itu? Ayo silakan. Silakan yang ingin berpendapat. Ayo. Oke. Kalau gitu saya ingin coba dengar suaranya siapa ya. Lucy, ada Lucy? Lucy? Masih belum ada balasan. Zaina? Ada? Menurut Zaina gimana nih? Kenapa yang poin yang kelima ini kok konsepnya salah begitu? Atau kurang tepat? Sepertinya kalau assistive device tuh dipakai kalau misalnya saat ngebantu suatu hal yang memang perlu memakai device tersebut gitu Pak. Kayak misalnya sendok yang untuk orang tremor itu
dipakainya cuman saat makan gitu Pak. Jadi tidak selalu digunakan untuk yang lain. Mungkin seperti itu Pak menurut saya. Oke, menarik nih contohnya nih. Sendok untuk orang yang tremor, dan itu memang benar konsepnya assistive technology itu not always be used gitu. Maksudnya nggak yang 24/7 akan selalu digunakan. Ada kalanya memang akhirnya ya diletakkan ketika memang orangnya tidur atau melakukan aktivitas yang lain, itu bisa saja nggak dipakai begitu. Dan tadi contoh yang disampaikan Zainal cukup tepat ya menurut saya. Misalkan sendok memang yang itu ya yang digunakan untuk orang yang mengalami tremor begitu. Biasanya ini apa spina bifida apa ya yang memang tremor gitu kalau melakukan tertentu. Nah itu ya dipakainya ketika makan aja. Nanti kemudian untuk yang seperti ini berarti harus ada, misalkan kalau untuk yang tadi orang tremor apakah ada switch on off-nya dan lain sebagainya begitu. Dan lagi-lagi mungkin itu satu poin. Jadi tepat tadi yang disampaikan Zainal. Nggak yang selalu dipakai, tetapi occasionally gitu ya. Kapan ketika butuh akan dipakai seperti itu. Dan ini di sini sangat, makanya tadi mungkin next step-nya yang harus dipikirkan adalah bagaimana kemudian bisa maintain ketika itu ada proses on off, terus kemudian ketika orangnya mau menggunakan tuh nggak males dan lain sebagainya. Nah itu harus bisa menimbulkan sisi suportif begitu ketika kita menggunakan device itu. Oke, terima kasih Zaina. Next, Salsa, yang terakhir nih. Oke. Nah, ini adalah untuk mungkin ini tadi ya yang saya bilang ini bisa umum begitu sebenarnya, tetapi di sini kita bicara tentang rehabilitation sama assistive technology. Jadi di sini secara desain produk yang harus diutamakan adalah goal, needs, and task dari user penggunanya di sini ya harus benar-benar nah ini ya ada 3 poinnya, harus bisa benar-benar didefinisikan, didaftar sama di incorporate itu berarti semacam diimplementasikan as early as possible in the intervention process. Jadi jangan sampai kemudian menawarkan solusi yang itu sama sekali mungkin tidak menjawab dari tujuan, kebutuhan, sama bagaimana kinerjanya yang diminta oleh user. Lagi-lagi tadi mungkin berkaitan dengan yang poin terakhir tadi. Kalau mungkin ini tidak menjawab goal, needs, and task-nya, itu ya tidak akan dipakai oleh usernya. Sehingga ya percuma aja gitu ya, udah desain macam-macam, susah dan lain sebagainya, takes time and money begitu, ternyata tidak dipakai. Jadi bisa kita bilang desain prosesnya gagal di situ. Kemudian harus melibatkan orang-orang yang memang expert di bidangnya. Jadi di sini banyak orang yang terlibat, mulai dari yang utama adalah yang berkaitan dengan rehabilitasi, yaitu dokter atau fisioterapisnya, yang di sini memang mereka adalah profesional dengan skills yang bisa macam-macam. Ada memang yang skills-nya itu lebih fokusnya ke klinis istilahnya maksudnya seperti ini. Oh, gerakan yang dibutuhkan itu gerakan yang seperti ini. Tetapi secara device-nya seperti apa itu. Nah, itu ada next step lagi mungkin yang dari rehabilitation engineer, tapi yang fokus ke alatnya itu yang akan lebih tahu kayak gitu. Kenapa? Dengan akhirnya melibatkan orang-orang yang profesional atau expert di bidangnya, pasti akan kemudian meningkatkan probabilitas kalau hasilnya pasti akan lebih cemerlang gitu. Hasilnya akan lebih oke, akan banyak digunakan oleh pasiennya karena tepat sasaran tadi itu. Kemudian yang ketiga, nah ini nih yang untuk kasus yang pada anak-anak ini jadi salah satu poinnya, yaitu preferensinya dari user. User pengennya itu yang seperti apa? Itu juga harus diperhatikan. Yang kemudian kognitif, termasuk juga cognitive and physical abilities and limitations. Jadi dilihat juga penggunanya itu ada apakah memang ada keterbatasan untuk melakukan aktivitas tertentu, atau mungkin memang tidak bisa melakukan secara kognitif tertentu kayak begitu. Termasuk living situation-nya. Tadi yang saya bilang.
affordable nggak buat mereka? Affordable nggak buat pasiennya? Mungkin nggak nanti dibeli sama pasiennya? Itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian tolerance for technology. Jadi jangan sampai teknologinya ini terlalu advance yang kemudian orang mau pakai aja tuh, aduh ribet, nggak, jangan pakai inilah, pakai yang lain aja, atau pakai yang lama aja, walaupun agak susah, tetapi masih masih nggak perlu belajar yang terlalu ribet kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Atau kemudian probable changes yang kemudian masih memungkinkan untuk dikembangkan lagi ke depannya gitu. Jadi memang harus memperhatikan faktor-faktor itu yang kemudian lagi-lagi akhirnya menjawab tujuannya tadi itu di awal. Sama yang terakhir satu ini, careful and thorough consideration of available technology for meeting the user needs must be carried out too. Nah ini lagi-lagi tadi ya yang saya pesankan, avoid overlooking potentially useful solutions. Jadi jangan sampai kemudian terlalu overlooking atau overestimate gitu ya. Ketika ngerasa baru nemu satu ide, wah kayaknya paling bagus nih, paling oke nih. Tapi belum take into consideration beberapa ide-ide yang lain. Mungkin akhirnya ada temen yang mungkin pendiam, tapi sebenarnya dia punya ide brilian, tapi mungkin karena ada satu teman yang sudah atau anggota timnya itu sudah bilang kayaknya ini nih yang udah paling oke, akhirnya dia itu jadi urung untuk menyampaikan idenya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ini mungkin juga perlu diterapkan ketika kalian terjun ke dunia kerja begitu ya. Bagaimana kemudian kalian harus bisa membuka wawasan itu seluas mungkin sehingga kalian mampu menerima berbagai masukan, berbagai saran itu ditampung dulu. Kemudian baru diseleksi mana yang kemudian oke, dengan problem seperti ini mana sih yang mampu bisa menjawab, mana yang mampu memberikan output yang paling oke. Nah, yang seperti itu baru harus benar-benar mungkin kalau dari sisi hasil akan jauh lebih baik dibanding kemudian motong tadi prosesnya dan langsung udah pakai ini aja nih, udah paling oke nih idenya gitu. Atau kadang ini sih kayak orang yang punya istilahnya ada yang punya power di dalam timnya, terlalu overpower sehingga akhirnya orang yang lain tuh cenderung untuk mengikuti aja dibanding harus argue apa yang sudah disampaikan oleh orang yang punya power itu. Makanya penting harus tahu, tim analisis itu harus tahu dulu dia anggota timnya nih kayak gimana, karakteristiknya kayak gimana, sehingga satu sama lain pun harus sadar bahwa punya peran masing-masing. Setiap kepala itu di sini punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga satu sama lain harus saling toleran. Kasih kesempatan yang sama ke setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Entah itu nanti dipakai atau tidak, nggak peduli. Yang penting tadi bisa memberikan kesempatan yang sama. Mungkin dibilang nanti, terlalu takes time kalau yang seperti itu. Jangan salah, mungkin apa yang dia sampaikan idenya jauh-jauh lebih bagus dibanding yang apa disampaikan oleh tadi yang mungkin mampu menyampaikan di awal. Kayak gitu. Sehingga nanti kalau mungkin kalian bekerja di dalam tim, ya mungkin sekarang sudah juga ini ya, kalian udah sering bekerja mungkin dalam misalkan di Hima dan lain sebagainya. Nah itu harus bisa untuk mendapatkan seperti ini. Nanti lingkungan kerja akan jauh lebih kejam ya. Maksudnya dalam arti kalian akan ketemu macam-macamnya orang yang punya watak yang berbeda-beda, sedangkan kalian dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan dengan tim begitu, bukannya secara personal. Sehingga how to adapt with that condition itu benar-benar sangat penting di sini. Bagaimana kemudian akan istilahnya kalau buat saya itu kalian bisa tetap survive dengan berbagai macam kondisi yang mungkin membuat kalian di awal-awal akan sedikit kok kayak begini sih, kenapa berat seperti ini ya itu. Tapi mungkin seiring dengan berjalannya waktu bisa aja kemudian mampu tadi dengan berbagai macam lingkungan kalian akan lebih mudah beradaptasi. Itu ya berarti itu harus secara personal pun harus mengetahui nih posisinya harus seperti apa. Kayak gitu. Sepertinya sudah next slide ini kayaknya tugas tapi itu tidak perlu kalian kerjakan karena
Oh, masih ada. Oh, ada. Oh, berarti masih di belakangnya ini yang slide terakhir itu ada tugas tapi tidak perlu kalian kerjakan karena itu sebenarnya nyangkut sama synthesis one. Oke. Selain itu juga ada tadi ya, preference sama choices tadi itu sudah saya sampaikan memang harus dipenuhi begitu. Kemudian must be customized and install in location and setting. Nah, ini memang akhirnya tergantung ya, kalau misalkan memang dia digunakannya di rumah sakit, ya berarti setting posisi di rumah sakitnya harus benar, posisinya di mana apa. Yang paling ribet tuh kalau misalkan mau di-setting di rumah. Nah, ini misalkan orangnya daripada misalkan kondisi dalam pandemi seperti ini, orangnya enggan untuk kemudian mau ke rumah sakit sehingga harus terapinya itu di rumah. Tapi kemudian kalau ada assistive device atau yang itu perlu diinstal orang secara khusus, ya harus diperhatikan tadi ya, bagaimana lokasinya. Termasuk yang kadang itu jadi permasalahan kalau device-nya itu adalah yang sifatnya berhubungan dengan sinyal tubuh ataupun kelistrikan, itu masalah grounding kalau di rumah. Kalau rumah sakit jelas groundingnya sangat bagus untuk menghilangkan PLI gitu ya. Kalau di rumah nggak ada yang seperti itu sepertinya. Kecuali memang didesain khusus gitu ya. Kemudian yang ini juga poin penting. Tadi lagi-lagi dengan teknologi yang terlalu advance, nanti akhirnya membutuhkan orang khusus yang bisa mengoperasikan. Ini mungkin agak sedikit dihindari ya. Tapi kalau memang pemakaiannya di rumah sakit mungkin tidak masalah. Tetapi kalau dia sebagai asistif yang mungkin dipakai sehari-hari harus sesederhana mungkin sehingga akhirnya orang itu tidak enggan untuk memakainya. Kayak gitu. Dan yang terakhir, nah ini juga akhirnya ini yang disebut dengan post market yang ini juga sangat penting, yaitu adalah follow up, readjustment, and reassessment. Akan kemudian dilihat bagaimana dari tahun ke tahun perkembangan dari produknya. Kalau mungkin di awal tuh dia sudah dilakukan feasibility study ya, misalkan dilihat ke depannya dia mampu bertahan tuh sampai berapa tahun, kemudian harus di maintenance terus mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah ya tadi agar kita bisa memastikan bahwa si alat itu tetap dalam level primanya dia untuk bekerja begitu, jangan sampai kemudian sudah mengalami penurunan fungsi yang padahal proses rehabilitasinya mungkin ya itu masih belum selesai atau secara asistif jadi sedikit mengganggu nih sama penggunanya kayak gitu. Yang ini kemudian kadang akhirnya untuk yang rehabilitasi ya, makanya ini untuk yang mana kemarin ada satu tim yang ACL yang latihannya itu bisa bertahap begitu. Nah ini penting. Ketika orang masuk dalam proses rehabilitasi, otomatis orang tersebut pasti menuju ke proses sembuh gitu ya. Dalam arti mungkin secara motoriknya pasti sudah berkembang sehingga akhirnya untuk yang untuk di proses rehabilitasi ini harus ada peningkatan load-nya istilahnya kayak begitu. Yang tujuannya agar proses rehabilitasi tetap jalan. Kalau misalkan load-nya tetap, ya orangnya akan sudah adaptasi dengan load tersebut dan jadi merasa proses pembebanan di ototnya yang tujuannya untuk melatih jadi tidak ada begitu. Jadi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik nanti proses rehabilitasinya. Coba next mungkin kayaknya udah habis kalau ini. Nah ini tidak usah, ini sudah kalian lewati kemarin. Oke, bisa stop share, Salsa. Terima kasih banyak. Oke, itu adalah materi terakhir kita. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Boleh terkait ini ya, laporan akhir, presentasi akhir, ataupun materi hari ini, silakan. Silakan.
Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang di laporan akhir itu berarti penulisannya dimulai dari analisis phase hingga sintesis 3 kemarin ya, Pak? Ataukah sampai yang pembagian role itu, Pak? Yang utama nanti analisis phase sampai sintesis tree, tapi nanti dibuatkan lampiran untuk yang tim analisis. Tadi minggu lalu kayaknya ada yang bertanya tuh, ada 3 poin kalau nggak salah. Anaki deh kalau nggak salah yang kemarin tanya. Ada 3 poin yang harus masuk di tim analisis. Belbin, organization, sama apa lagi satunya? Belbin, organization, ada 3 seingat saya. Oh, yang ini yang apa? Karakter analisis yang pakai apa? Threat, alergi dan lain sebagainya itu. Berarti yang utama yang analisis phase hingga sintesis 3 itu saja ya, Pak? Ya. Untuk yang di ya. Terima Yang kasih, di Pak. utama nanti, tapi yang tim analisis juga dimasukkan di lampiran. Termasuk nanti ini ya, kemarin seperti saya sudah kasih contoh, kasih tunjuk, misalkan laporan dari yang tahun lalu, misalkan nih nanti kalian buat semacam apa ya, flyer atau mungkin panduan guideline begitu bagaimana menggunakan alatnya. Nah, itu disiapkan juga ditaruh di lampiran kalau ada yang seperti itu. Atau mungkin gambar logo dan lain sebagainya bisa juga dimasukkan ke lampiran. Tapi jangan lupa nanti dikasih cover ya, covernya boleh kalau saya bebas sih, yang penting di sana muncul bisa judul, nama kalian, nama kelompok, nama kalian, topiknya, sama mungkin ya kemarin kalau misalnya ada yang mau kasih nama produk, kasih nama produknya. Karena benar-benar ini kayak yang saya sampaikan kemarin, kalian nanti presentasinya kan final produknya nih, kalian bisa langsung kasih namanya apa begitu. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan. Oke, kalau tidak ada mungkin saya stop